Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Kita sudah sering mendengar bahwa Habib-Habib yang hidup di Indonesia itu merupakan keturunan Rasulullah. Habib Bahar Smith mengatakan bahwa dirinya adalah keturunan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Tidak hanya Bahar Smith, namun Habib-Habib yang lain dengan menggunakan panggilan Habib memastikan bahwa mereka memiliki nasab sampai ke Rasulullah. Karenanya beliau-beliau merupakan keturunan Rasulullah, maka sebagian besar masyarakat Muslim Indonesia memuliakan kedudukan mereka. Kini klaim bahwa Habib adalah keturunan Rasulullah mendapat tantangan. Tantangan itu berasal dari seorang kiai yang bernama Imaduddin Usman Al-Bantani. Dalam artikel hasil penelitiannya yang berjudul Pengakuan Para Habib sebagai Keturunan Nabi Belum Terbukti Secara Ilmiah. Kiai Imaduddin Usman sendiri adalah Ketua Komisi Fatwa MUI Banten dan pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, Cempaka, Kresek, Banten. Kiai Imad adalah kiai muda di lingkungan Nahdlatul Ulama yang produktif menulis kitab-kitab dalam bahasa Arab. Salah satunya adalah Al-Fiqrah An-Nahdliyah fi Usul wal Furu' Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia berpendapat bahwa Habib-Habib di Indonesia mayoritas belum terbukti secara ilmiah memiliki jalur darah ke Rasulullah. Jelas hasil penelitian Kiai Imaduddin Usman ini akan menyengat banyak pihak sebab mendelegitimasi kaum Habib. Tapi mengapa Kiai Imaduddin Usman bisa berpendapat demikian? Mari kita lihat pendapatnya. Para Habib datang ke Indonesia pada tahun 1880-an dan sejak itu mereka mengatakan bahwa mereka adalah keturunan dari Rasulullah. Biasanya mereka mengaitkan diri mereka dengan Ba'alawi, keturunan Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir, bin Isa al-Rumi, bin Muhammad Naqib, bin Ali al-Uraidi, bin Imam Ja'far as-Shadiq, bin Muhammad al-Bakir, bin Ali Zainal Abidin, bin Husain, bin Fatimah az-Zahra, bin Muhammad atau bin Nabi Muhammad. Mereka ini yang mengklaim dari arah Ba'lawi, menurut Kiai Imad sebenarnya tidak melakukan asimilasi ke dalam penduduk pribumi atau lokal. Karenanya mereka dengan mudah dikenali oleh publik. Bagi Kiai Imad, keberadaan mereka di Indonesia tetap tidak mudah untuk dicarikan kaitannya secara keturunan dengan Rasulullah. Memang banyak kitab yang membahas Ba'alawi, misalnya Nubzat Latifah fi Sisati Nasabil Alawi, karangan Zainal Abidin bin Alwi Jamalulail, Ittisalun Nasabil Alawiyin wal Ashraf, karangan Umar bin Salim Al-Attas, abad 13, dan Samsuz Zari'ah karangan Muhammad bin Husain al-Masyhur abad 13 juga. Semua kitab ini menjadi sumber dan rujukan untuk ketersampaian nasab mereka kepada Rasulullah. Kata Kiai Imad, sayang sekali kitab-kitab yang dijadikan rujukan oleh mereka dalam konteks ini adalah kitab-kitab yang ditulis pada abad 13 atau setelahnya. Bagaimana dengan kitab-kitab yang ditulis pada abad sebelumnya, yakni abad 10, 11, dan 12, yang seharusnya juga mereka jadikan rujukan. Kiai Imad menyatakan Alawi bin Ubaidillah adalah Datuk Ba'alawi di Indonesia. Menurut Kiai Imad, beliau ini adalah urutan ke-12. Dari serangkaian nama ini ada yang terputus. Menurut Kiai Imad, terputusnya nasab itu di rangkaian keturunan Ali al-Uraidi. Menurut penelusuran yang dilakukan oleh Kiai Imad, kedudukan anak Ali al-Uraidi ini penting untuk menyambung pada datuk para Habib Indonesia, yaitu Alawi bin Ba'alawi. Dari hasil penelitian Kiai Imad ini, atas hadis dan juga kitab-kitab nasab yang primer atau utama, Kiai Imad merasa kesulitan untuk mencari kesinambungan para Habib di Indonesia untuk sampai pada Rasulullah karena tidak ditemukannya keterangan tentang rangkaian generasi yang sampai Ali al-Uraidi. Kiai Imad menyatakan bahwa keturunan Ali al-Uraidi tidak ditemukan pada sumber-sumber hadis dan pada abad 3 Hijriah di mana masa hidup Ali al-Uraidi belum
ada kitab nasab yang tertulis. Kitab nasab baru ada sejak abad 5, dan menurut kitab ini memang Ali Al-Uraidi memiliki keturunan 4, Muhammad bin Ali Al-Hasan bin Ali, Ja'far bin Ali, dan Ahmad bin Ali dalam kitab Tahdzibul Ansab karya Al-Ubaidili. Dalam berbagai kitab, meskipun berbeda soal jumlah anak, namun mereka berpendapat bahwa Ali Al-Uraidi memang memiliki anak. Anak Ali Al-Uraidi yang menjadi perangkai habaib sampai ke Rasulullah, kata Kiai Imad, ada pada Muhammad An-Nakib yang memiliki anak bernama Isa. Lalu Isa memiliki anak Ahmad Muhajir, dan Ahmad Muhajir memiliki anak bernama Ubaidillah. Pada Ubaidillah inilah teka-teki terjadi, apakah para habib kita memang benar-benar sampai pada Rasulullah atau tidak. Kiai Imad lalu berpendapat bahwa berdasarkan Imam Fakhrur Razi dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa itu tidak terkonfirmasi. Lebih lanjut, Kiai Imad mengatakan bahwa penisbatan Ubaidillah sebagai anak Ahmad tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena kitab nasab tertua Tahdzibul Ansab abad 5 dan Asy-Syajarah Al-Mubarakah abad 6 tidak menceritakan Ahmad memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Memang ada kitab-kitab nasab yang menyebutkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, namun menurut Kiai Imad itu tidak kuat karena adanya keterputusan riwayat. Nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa baru muncul pada abad 10 dan tak tersebut dalam kitab-kitab sebelumnya. Apa yang dilakukan oleh Kiai Imad ini sangat menarik karena keberaniannya mengungkapkan hasil penelitiannya untuk dibaca oleh banyak kalangan, termasuk dibaca oleh kalangan habib. Selain itu, topik yang dibahas juga merupakan topik yang sensitif. Konstruksi tentang Habib sebagai keturunan Rasulullah yang sudah berabad-abad terbangun di Indonesia oleh Kiai Imad berusaha untuk dipatahkan. Sudah barang tentu akan banyak orang dan juga mungkin Habib sendiri yang merasa bahwa penelitian Kiai Imad ini mengada-ngada dan ditujukan secara tendensius untuk menyerang pada habaib melalui penerusan sejarah. Dan jika itu terjadi, maka bantahan pada Kiai Imad harus dituangkan pula dalam bentuk penelitian sejarah tentang keturunan Rasulullah di Nusantara ini. Bagi saya, penelitian Kiai Imad ini bisa dikatakan sebagai model bagaimana santri atau kiai mempelopori model kerja ilmiah yang didasarkan pada data-data sejarah yang konkret, bukan data-data sejarah yang mitologis. Bagaimana jika Kiai Imad terbukti salah? Jika terbukti salah dan terbukti salahnya juga menggunakan prosedur riset ilmiah, maka itu sangat wajar dan biasa terjadi. Tinggal nanti data dan argumen sejarahnya yang diadu di antara berbagai temuan yang ada. Namun jika penolakan atas penelitian Kiai Imad ini dilakukan dengan cara yang tidak ilmiah, misalnya kecemasan, kecaman, dan kekerasan, maka itu tidak bisa diterima. Penelitian harus dibalas dengan penelitian, itu pakemnya. Sebagai catatan, konstruksi sejarah yang kelihatannya mapan, termasuk tentang habib-habib di Indonesia, pada dasarnya adalah bahan sejarah yang terus-menerus terbuka untuk diteliti. Mereka yang berminat akan mendalami dan meneliti, dan hasilnya bisa saja berbeda dari sejarah yang mapan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.